Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai unsur golongan 7A atau yang biasa disebut itu halogen. Halogen adalah suatu kelompok unsur yang memiliki ciri khusus yaitu menghasilkan garam apabila dia bereaksi dengan suatu logam, di mana golongan ini terdiri dari fluor, brom, iodin, astatin, dan TS yang masih sangat jarang untuk dijumpai. Nah, kemudian untuk keberadaan unsur ini di alam, di mana untuk unsur yang pertama itu fluor, itu biasanya terdapat dalam senyawa fluorspar atau CaF2 atau kriolit Na3alF2 dan masih banyak lagi. Kemudian untuk senyawa klor itu biasanya ditemukan sebagai senyawa garam seperti NaCl, KCl, MgCl2 dan CaCl2. Nah, si klor ini juga dapat ditemukan di air laut ataupun garam, batu, endapan yang terjadi akibat dari penguapan air laut di masa lalu. Kemudian untuk brom itu biasanya terdapat dalam senyawa logam bromida. Nah, senyawa ini juga ditemukan di dalam air laut ataupun endapan garam dan air mineral. Kemudian untuk untuk iodium itu biasanya terdapat dalam senyawa natrium iodat yang ditemukan dalam sejumlah kecil pada deposit Na3 di negara Chili. Kemudian untuk astatin ini merupakan unsur radioaktif pertama yang dibuat sebagai hasil pemboman dari bismut dengan partikel alfa. Adapun sifat adapun sifat fisika dan kimia ini, untuk sifat fisika itu terdiri dari wujud, titik leleh, hingga titik didih, warna, bau, kelarutan. Sifat kimia itu terdiri dari kereaktifan, daya oksidasi, dan keelektronegatifan. Untuk yang pertama, wujud. Untuk wujud ini, si fluor dan klor ini wujudnya gas, sedangkan bromin berwujud cair dan iodium itu berwujud zat padat yang apabila zat padat yang mudah menyublim yang berada pada suhu ruangan. Kemudian si wujudnya ini nanti mempengaruhi jari-jari ion. Jari-jari ion ini dari atas ke bawah itu akan semakin besar ya, karena dari atas ke bawah itu kulitnya akan semakin banyak. Kemudian titik leleh dan titik didih dari atas dan ke bawah itu semakin besar. Hal ini karena sifatnya yaitu senyawa nonpolar, senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Nah, hal ini itu disebabkan karena adanya unsur yang saling berikatan tersebut mempunyai nilai elektronegativitas yang sama, sehingga gaya tarik-menarik antar molekul halogen yang merupakan gaya dispersi atau gaya tarik-menarik sementara yang dihasilkan karena elektron dua atom yang mendekati itu menempati posisi yang membuat atom membentuk dipol sementara, sehingga gaya dispersi itu akan bertambah besar sesuai dengan pertambahan massa relatif dari suatu unsur, hingga menyebabkan titik didih dan titik leleh itu akan semakin meningkat dari atas ke bawah. Kemudian warna dan bau. Untuk warna,
fluor itu berwarna kuning muda, klor itu warna hijau tua, brom warna merah tua, kemudian yodium itu ada dua warna yaitu hitam dan ungu. Dan yang terakhir kelarutan. Karena sifatnya yang nonpolar sehingga halogen ini mudah larut dalam produk nonpolar seperti CCl4. Namun halogen juga bisa larut dalam air sehingga dari atas ke bawah kelarutannya akan semakin berkurang dalam air. Contoh reaksinya yaitu 2F2 itu ditambahkan H2O itu akan menghasilkan 4HF ditambah dengan oksigen atau O2. Kemudian sifat kimianya. Nah, sifat kimia ini terbagi tiga, mulai dari kereaktifan, daya oksidasinya hingga ke elektronegatifan. Untuk kereaktifan, halogen ini kan suatu unsur yang sangat reaktif. Ini karena disebabkan karena ke elektronegatifannya yang besar, yang menyebabkan dianya yang sifatnya hingga dia semakin mudah menarik elektron untuk membentuk ion negatif. Kemudian ada yang tidak tertulis di dalam slide yaitu afinitas elektron, yaitu energi yang menyertai penyerapan suatu elektron oleh suatu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion bermuatan negatif 1. Dari atas ke bawah afinitas elektron unsur golongan halogen itu akan semakin berkurang karena bertambahnya jari-jari atom, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu akan semakin lemah. Kemudian selanjutnya yaitu daya oksidasi. Halogen itu merupakan suatu pengoksidasi yang kuat, sehingga dari atas ke bawah itu akan semakin lemah daya oksidasinya. Kemudian selanjutnya itu manfaat dari unsur golongan halogen. Nah, untuk fluor itu biasanya itu dimanfaatkan dalam pendingin seperti AC, lemari, kulkas. Kalau dalam AC itu biasanya dalam bentuk senyawa CCl2F2 atau juga sebagai garam fluorida untuk mencegah kerusakan pada pasta gigi yaitu senyawa NaF. Kemudian klor itu biasanya digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan berbagai jenis mikroba pada air, itu klor, gas klor kalau biasanya. Kemudian bromida itu unsur yang biasa digunakan itu ada contohnya seperti dalam membuat etil bromida C2H5Br yang dicampurkan ke dalam bensin bertimbal ataupun sebagai unsur api, sebagai desinfektan, pemurni air, pestisida, pewarna, obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian yodium ini digunakan untuk mencegah penyakit gondok yang biasa sering menyerang dan mendukung pertumbuhan otak janin serta menjaga fungsi tiroid tetap stabil, yaitu garam yodium atau sebagai obat luka betadin. Kemudian terakhir itu astatin, biasanya untuk terapi kanker dengan radiasi untuk membunuh sel dan jaringan kanker. Nah, untuk pembuatan pertama itu pembuatan fluorin itu sebelum masuk situ unsur-unsur halogen ini biasanya itu dapat dibuat dengan jalur oksidasi, reduksi ataupun elektrolisis. Untuk fluor sendiri itu dia melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida. Kemudian kalau klor itu banyak, dia bisa melalui oksidasi dengan cara menambahkan campuran MnO2, NaCl dan H2SO4 pekat, ataupun melalui elektrolisis leburan NaCl ataupun elektrolisis larutan dari NaCl. Kalau leburan tadi itu akan menghasilkan gas klor di anoda dan ataupun dihasilkan gas Cl2 pada anoda dan Na pada katoda, ataupun elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan diafragma itu akan menghasilkan gas Cl2 pada anoda dan NaOH pada katoda.
Kemudian kalau brom itu biasanya digunakan proses oksidasi dengan mengalirkan gas Cl2 ke dalam air laut. Dan kemudian iodium itu melalui proses reduksi air laut dengan Cl2 dengan menambahkan NaHCO3 ke dalam larutan NaIO3. Yang terakhir, statin itu biasanya itu diperoleh dari penembakan Bi dengan partikel alfa. Kemudian reaksi-reaksi pada halogen itu ada reaksinya dengan non-logam, minologam, air, dan senyawa halogen atau sesama mereka sendiri. Nah, hampir untuk yang pertama dengan non-logam halogen itu hampir semuanya bereaksi dengan logam. Jadi dari hasil reaksi ini dihasilkan suatu senyawa kovalen. Biasanya contoh reaksi ini banyak ditemukan itu adalah senyawanya itu hidrogen halida atau biasa disebut asam halida, yang apabila dilarutkan dalam air atau non-logam halida, reaksi halogen dengan unsur-unsur penting seperti oksigen, fosfor, karbon, dan sulfur. Kemudian reaksi halogen dengan logam itu biasa menghasilkan senyawa ionik seperti Na ditambah Cl itu menghasilkan NaCl, Na ditambah kalsium ditambah fluor ditambah CaF2 dan lain sebagainya. Kemudian dengan air, contohnya itu senyawa fluor itu bereaksi dengan air itu membentuk asam fluorida. Dengan reaksi 2F2 itu ditambah dengan H2O akan menghasilkan 4HF ditambah oksigen. Nah, reaksi dengan air dengan fluor ini berlangsung sangat hebat karena air itu akan terbakar di dalam fluorin sehingga halogen ataupun sementara halogen yang lain itu bereaksi dengan air itu melalui reaksi disproporsionasi yang akan membentuk asam halida dengan senyawa oksihalogen. Dengan reaksi halogen ditambah H2O itu akan menghasilkan senyawa HOX dan HX. Nah, kemudian reaksi dia dengan senyawa basah itu akan membentuk hasil yaitu senyawa halida yang kemudian akan mengalami reaksi disproporsionasi membentuk senyawa oksihalogen. Kemudian yang terakhir adalah reaksi dia dengan sesama halogen. Nah, reaksi ini termasuk reaksi substitusi yang membentuk senyawa antar halogen. Nah, contohnya kalau klor ditambah F menjadi 2ClF atau iodium ditambah klor menjadi 2Cli, astatin ditambah brom itu akan menghasilkan 2 astatin brom. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.